wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Jadi perlu kalian resapi tadi doa yang sudah kalian bacakan, ya. Jadi kita selalu berdoa bahwa apa yang kita dapatkan hari ini itu bermanfaat dan bisa masuk di dalam pikiran kita yang baik-baik, ya. Oke, bagaimana keadaanmu hari ini, anak-anakku sayang? Hah? Kamu kenapa ya? Lagi flu? Yang lain bagaimana? Fahrul bagaimana? Sehat? Semangat? Kalian semua itu anak-anak kita harus semangat. Jangan loyo, jangan lemas. Kalau di sekolah ya, semangat. Jangan ya adik ya, loyo. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir, angkat tangan. Oh, fokus di Pak Ade. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Haura. Haura ini kenapa? Tidak ada kabar. Siapa yang tetangga dengan Haura? Oh, tidak lihat teman Haura? Kenapa? Oh, bahasa bajunya. Gak ada baju yang lain. Terus siapa? Lestari kenapa? Siapa? Tetangga Lestari. Kenapa Syar? Gak ada kabar? Gak ada kastoki juga? Kok tidak lihat-lihat ke temanmu? Mudah-mudahan kalaupun ada yang berhalangan, mudah-mudahan nanti dilancarkan ya, supaya bisa kembali ke sekolah juga. Oke, anak-anakku semua. Jadi ini adalah pertemuan terakhir untuk kita materi di pengenalan sel, ya. Jadi untuk hari ini 3 jam ke depan kita akan kupas materi tentang pengenalan sel ini. Yang kemarin-kemarin masih ingat apa-apa yang sudah dipelajari? Saya coba tanya, Rahmat, coba sel itu apa, Rahmat? Bagian terkecil dari makhluk hidup. Betul? Oke, bisa ya. Jadi bagian terkecil atau struktur paling kecil yang ada pada makhluk hidup, ya. Tanpa kita sadari, ternyata selama kita dalam kehidupan kita, ya, makhluk hidup itu ternyata ada yang tidak kasat mata, tapi bukan jin ya. Maksudnya makhluk yang sangat kecil atau organisme yang sangat kecil. Jadi kadang itu dalam sains itu dikatakan organisme uniseluler, ya, namanya organisme uniseluler. Atau biasa dengar namanya mikroorganisme atau organisme mikroskopis. Pernah dengar? Organisme mikroskopis artinya organisme itu cuma bisa dilihat menggunakan mikroskop, ya.
Oke, ada tayangan yang akan saya perlihatkan dulu. Jadi jadi pelajaran kita hari ini itu kita akan mencapai beberapa tujuan. Yang pertama, ya. Yang pertama itu kalian harus bisa membedakan antara organisme apa tadi? Organisme paling kecil apa? Uniseluler. Ya, jadi ada istilah baru lagi ya, uniseluler dan organisme multiseluler. Perasaan guru pernah ini uniseluler, organisme bersel tunggal atau cuma satu sel. Sedangkan multiseluler bersel banyak, ya banyak selnya. Oke, kita coba lihat tayangan berikut ini. Silakan disimak, diperhatikan baik-baik. Jadi ada tayangan yang akan saya tampilkan. Kira-kira informasi apa yang kalian dapat di sini? Oke, silakan diperhatikan. Jadi ini adalah makhluk hidup yang ada di bumi. Ternyata kita tidak sendiri, cuma beberapa, bukan cuma manusia, hewan dan tumbuhan saja yang berdampingan hidup. Ternyata ada namanya organisme uniseluler. Nah, ini ada beberapa, namanya mikro atau organisme uniseluler. Ada yang pernah lihat ini? Jangan ada yang lihat ini. Ini pakai mikroskop baru lihat. Nah, ini ada beberapa. Jadi dia membentuk satu kingdom lagi, ya. Nah, ada namanya bakteria, ada protozoa. Nah, mereka memiliki fungsi dasar kehidupan. Jadi mereka juga disebut makhluk hidup. Nah, ini jenis-jenisnya. Nah, ini alat yang kita gunakan untuk melihat mikroorganisme itu. Apa ini? Ini salah satu dampak atau kaitan antara makhluk multiseluler. Nah, ini mikroorganisme ini yang digunakan, yang bermanfaat. Tadi ada yang menyebabkan penyakit, ada yang bermanfaat. Nah, coba kalau dilihat di mikroskop bentuknya seperti ini. Dia memiliki membran, nah, dan dapat berkembang biak dengan membelah diri. Nah, ini jenis-jenis dari mikroorganisme. Jadi saking banyaknya, ilmuwan itu membentuk satu kingdom, satu kerajaan lagi. Ya. Nah, ini jaringan otot. Ternyata di dalam organ-organ kita juga ada organisme yang hidup. Nah, itu tadi. Jadi yang ukurannya sangat kecil itu dinamakan dengan uniseluler. Uni itu tunggal, seluler itu sel. Ya, sedangkan yang memiliki
banyak sel itu disebut apa? Multi seluler. Contohnya apa? Multiseluler. Kita ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Setelah ternyata ditahu bahwa ada makhluk lain, organisme lain yang hidup selain manusia, hewan, dan tumbuhan, kan? Maka saking banyaknya dia dibuat kerajaan juga, dibuat kingdom. Setahu kalian ada berapa kingdom? Masih ingat? Kingdom Animalia. Dengan kingdom apa? Animalia dan yang kalau animalia itu masuk apa? Hewan. Kalau kemudian yang satunya kingdom plantae. Apa plantae? Apa? Tumbuh-tumbuhan. Segala jenis tumbuhan itu dimasukkan ke kerajaan plantae, ya. Dan ternyata kita dapat lagi ilmu baru bahwa ada kerajaan baru. Kerajaan apa namanya? Yang mencakup semua jenis organisme bersel tunggal. Itu disebut dengan kingdom Protista. Ya. Ternyata ada lagi, ada namanya kingdom Monera. Ini juga masih kerabatnya si Protista. Kemudian ada lagi namanya kingdom Fungi atau Fungi apa bahasa Inggrisnya? Fungi, bahasa Indonesia Fungi? Jamur. Jadi dalam kehidupan kita ada 5 kingdom atau kerajaan yang ada Animalia, Plantae, Protista, Monera, dan Fungi. Organisme yang bersel tunggal tadi itu masuk di kingdom apa? Protista. Oke. Jadi tadi yang pertama yang ingin kita capai, kalian harus sudah dapat membedakan organisme uniseluler dan multiseluler. Kemudian yang kedua yang harus kalian capai, ya, mudah-mudahan tercapai semua. Yang harus kalian capai itu kalian bisa menjelaskan, ada nanti istilah spesialisasi sel. Guru hapus ya, atau di sini lagi. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan atau menjelaskan tentang spesialisasi sel. Apa itu spesialisasi sel? Dan capaian yang ketiga yang diharapkan bisa kita penuhi itu, kalian dapat mengamati organisme uniseluler atau organisme sel tunggal atau organisme bersel satu, sama semua itu ya. Organisme uniseluler melalui apa? Mikroskop atau mikroskop. Oke.
Oke, jadi sebelum kita masuk ke aktivitas yang akan kita lakukan, saya mau bagi kelompok dulu. Ya. Mau dicatat. Yang merasa tulisannya amburadul, diperbaiki tulisannya, karena catatanmu nanti itu diperiksa. Oke, sudah? Ya, jadi sebelum kita masuk ke aktivitas utama, saya mau bagi kelompok dulu. Jadi silahkan berkumpul dengan kelompoknya sesuai dengan nama yang disebutkan. Ya. Oke, nanti bisa dilanjut. Untuk kelompok pertama, Asrul, Datra, Noel, Desta, Adril. Silakan berkumpul. Bergabung. Kemudian kelompok yang kedua, Lestari, tidak ada Lestari. Fahrul, Fatir. Bergabung. Kamu di situ Fatir. Yang ketiga, Feby, Aura, Asyar. Oh, tidak ada. Tidak apa-apa. Kamu berdua Asyar sama. Asyar gabung. Oke, kelompok berikutnya, Hikmah, Syafani, Aida. Nah, bergabung dulu. Kemudian kelompok berikutnya, Indri, Irham, Adira. Lanjut, yang terakhir, Ocak sama Rahmat. Masih ada yang belum disebut? Husna masuk di siapa yang tadi? 2 orang saja. Husna masuk sama Mira, ya, gabung sama Mira. Oh, di sana. Ainun, tunggu dulu. Ainun sama tadi Feby. Oh, Feby sudah. Husna, Nabila. Nah, kamu sama Ainun. Oke? Kamu tadi gabung di sini tak? Feby. Nah, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Apa yang akan kita lakukan? Sudah? Kenapa? Oke, untuk aktivitas hari ini siapa kelompoknya? Oh, bisa disamakan. Nah, bagi tugas, bagi tempat. Asal semua gabung lagi sama perempuan. Ya, di sana. Tidak usah kok pusingmu. Oke, untuk aktivitas pertama kita, ya. Jadi saya akan bagikan apa ini? Stick es krim, tapi tidak ada sticknya. Saya akan bagikan tiap kelompok. Berapa seperti ini? Ini sama berdua nih.